Baiklah, saya Fitri Salwa Sarjani Sindarwati dengan NIM G1S1 25087. Pada pembelajaran kali ini, kami akan membahas materi mengenai polaritas, kelarutan, dan lipofisilitas yang memengaruhi distribusi dan absorpsi obat. Khususnya, saya akan menjelaskan bagian lipofisilitas. Untuk itu, saya meminta bantuan ChatGPT memberikan saya jurnal mengenai materi tersebut minimal kita dan diterbitkan minimal dalam 5 tahun terakhir. Kemudian dari beberapa referensi jurnal yang diberikan tersebut, saya memilih jurnal Pharmaceuticals yang berjudul Analysis of Lipophilicity and Pharmacokinetic Parameter of Dipridothiazine Dimers with Anti-Cancer Potency, yang berada pada kuartil 1 dan memiliki nilai SGR sebesar 1,019. Dalam jurnal tersebut disebutkan bahwasannya lipofisilitas adalah salah satu parameter psikokimia kunci yang menentukan perilaku obat di dalam tubuh. Parameter lipofisilitas obat ini memiliki dampak langsung pada nasib obat seperti pada profil ADMET, seperti pada proses penyerapan, distribusi, metabolisme, ekskresi, dan juga toksisitas. Dalam jurnal tersebut disebutkan bahwasannya senyawa dipridothiazine termasuk dalam kelompok senyawa phenothiazine. Eh, Senyawa ini memiliki potensi aktivitas anti kanker. Meskipun demikian, peneliti menegaskan bahwasannya aktivitas biologis yang baik belum tentu menjamin keberhasilan suatu senyawa untuk dikembangkan menjadi obat. Banyak kandidat obat dengan aktivitas tinggi justru gagal pada tahap lanjutan karena memiliki profil farmakokinetik yang tidak memadai. Permasalahan farmakokinetik yang sering muncul meliputi absorpsi yang rendah, distribusi yang tidak terkontrol, serta meningkatnya risiko toksisitas. Oleh karena itu, penilaian awal terhadap sifat farmakokinetik menjadi langkah penting dalam seleksi kandidat obat sejak tahap awal pengembangan. Salah satu parameter yang berperan besar dalam menentukan keberhasilan absorpsi dan distribusi adalah lipofisilitas. Lipofisilitas memengaruhi kemampuan senyawa menembus membran biologis yang bersifat lipid, sekaligus menentukan keseimbangan antara kelarutan dalam air dan permeabilitas membran. Nilai lipofilisitas harus berada dalam rentang yang tepat. Jika terlalu rendah, senyawa sulit menembus membran. Jika terlalu tinggi, kelarutan dalam air menurun dan resiko akumulasi jaringan meningkat. Nilai lipofilisitas yang tidak sesuai dapat menghambat absorpsi atau meningkatkan risiko akumulasi jaringan. Oleh karena itu, jurnal utama mengukur lipofilisitas secara eksperimental dan komputasi, kemudian menghubungkannya dengan parameter ADMET untuk menilai kelayakan awal kandidat obat. Fokusnya kemudian dipersempit pada dua parameter aspek penting, yakni adalah absorpsi dan juga distribusi. Karena dua proses inilah yang sangat mengaruhi kemampuan senyawa menembus membran biologis dan sebagai parameter awal untuk menilai kelayakan kandidat obat. Dari latar belakang inilah ditarik sebuah rumusan masalah, yakni bagaimana hubungan nilai lipofilisitas dengan parameter absorpsi dan distribusi dalam menunjukkan kelayakan awal senyawa sebagai kandidat obat. Kemudian didapatkan jurnal International Journal Molecular Science yang berjudul Study of Lipophilicity and ADME Properties of 1,9-diazepanothizines with Anti-Cancer Action sebagai jurnal pembanding yang telah terakreditasi pada kuartil 1 dan memiliki nilai SDR sebesar 1,273. Dalam jurnal tersebut disebutkan bahwasanya lipofilisitas adalah salah satu faktor terpenting yang menentukan bioavailabilitas obat. Ini merupakan kriteria yang harus dipenuhi suatu zat kimia agar dapat dianggap sebagai oral yang potensial. Jurnal pembanding dalam International Journal of Molecular Science menjawab pertanyaan ini melalui analisis struktur kimia turunan phenothiazine. Struktur senyawa ini terdiri dari cincin aromatik phenothiazine yang bersifat hidrofobik, serta substituen dialkil aminoalkil dengan variasi panjang rantai alkil. Phenothiazine ini terdiri dari 3 cincin yang menyatu. 2 cincin di samping ini adalah cincin benzena aromatik dan cincin di tengahnya mengandung 1 atom nitrogen dan 1 atom sulfur. Karena memiliki 2 cincin benzena yang bersifat hidrofobik, inti phenothiazine ini juga cenderung bersifat lipofilik, yang mana sifat ini membantu senyawa berinteraksi dengan membran sel yang juga bersifat lipid. Kemudian pada atom nitrogen ini biasanya terisi rantai samping seperti gugus di alkil amino. Gugus ini bersifat basa dan bisa terionisasi sehingga membantu meningkatkan kelarutan dalam cairan tubuh. Jadi secara sederhana, inti aromatik ini berfungsi untuk meningkatkan lipofilisitas, rantai aminanya membantu kelarutan, serta substituen tambahan mengatur keseimbangan keduanya. Itulah sebabnya struktur phenothiazine sangat mempengaruhi nilai log serta berperan dalam absorpsi dan distribusi obat. Kemudian hubungan dengan absorpsi terlihat pada parameter seperti human intestinal absorption dan permeabilitas CaCO2. Senyawa dengan log P modera menunjukkan permeabilitas membran yang baik dan prediksi absorpsi oral yang tinggi.
Nilai polaritas permukaan yang tidak terlalu besar juga mendukung difusi fasid melalui membran usus. Artinya, lipofilisitas yang seimbang meningkatkan potensi absorpsi. Adapun kaitannya dengan distribusi terlihat pada prediksi volume distribusi dan kemampuan menembus blood-brain barrier, yang mana senyawa yang lebih lipofilik ini cenderung memiliki distribusi jaringan yang lebih luas, karena mampu berinteraksi dengan komponen lipid pada membran sel. Namun, lipofilisitas yang terlalu tinggi juga dapat meningkatkan risiko akumulasi jaringan. Berdasarkan pembahasan kedua jurnal tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya struktur kimia senyawa kimia secara langsung memengaruhi lipofilisitas, seperti keberadaan cincin aromatik tersebut yang bersifat lipofilik dan gugus polar dan seimbang. Nilai lipofilisitas yang moderat dari senyawa tersebut berdampak positif pada absorpsi dengan permeabilitas membran yang baik dan prediksi penyerapan usus yang tinggi, serta pada distribusi dengan volume distribusi yang terkontrol dan risiko akumulasi jaringan yang rendah. Dengan demikian, lipofilisitas berperan sebagai penghubung antara struktur kimia dan profil farmakokinetik sehingga dapat digunakan sebagai indikator kelayakan awal suatu senyawa sebagai kandidat obat. Terima kasih.